Musim depan Mbappe pakai nomor 10, bisakah ia bawa Real Madrid kembali berjaya? Punya peran vital, Courtois perpanjang kontrak 2 tahun di Real Madrid. Resmi, Alvaro Rodriguez hengkang ke Elche, siap buktikan diri. Gawat dan bikin berkurang punggawa Los Blancos. Hendrik cedera lagi, absen 2 bulan untuk Real Madrid. Kisah bikin penasaran, kenapa si De Gea bisa gagal gabung Real Madrid? Jangan lupa subscribe channel Royal Madrid ID untuk update terbaru seputar Real Madrid. Musim depan Mbappe pakai nomor 10, bisakah ia bawa Real Madrid kembali berjaya? Musim depan, Kylian Mbappe resmi mengenakan nomor punggung 10 di Real Madrid, angka keramat yang selama 13 tahun terakhir menjadi milik Luka Modric. Setelah Modric hengkang ke AC Milan, nomor tersebut kini jatuh ke tangan Mbappe yang sejak awal memang mengincarnya. ESPN mengabarkan bahwa Mbappe bahkan siap menunggu jika Modric memperpanjang kontraknya. Namun, kepergian sang legenda membuka jalan bagi Mbappe untuk akhirnya mengenakan nomor ikonik itu. Di musim debutnya, Mbappe tampil luar biasa, mencetak 31 gol di La Liga dan menjadi top skor musim ini, bahkan melampaui rekor Cristiano Ronaldo. Ia mencetak 4 gol di partai final, termasuk saat Madrid menaklukkan Atalanta dan Pachuca. Namun, tidak semua berakhir manis. Madrid hanya finish runner-up La Liga, tersingkir dari Liga Champions oleh Arsenal, dan dipermalukan PSG di semifinal Piala Dunia antar klub meski saat itu Mbappe baru pulih dari infeksi dan absen di fase grup. Menurut kamu, apakah nomor 10 akan menjadi beban atau justru mendorong Mbappe membawa Real Madrid ke masa kejayaan? Tinggalkan komentarmu di bawah. Punya peran vital, Courtois perpanjang kontrak 2 tahun di Real Madrid. Thibaut Courtois resmi memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid hingga Juni 2027, 2 tahun lebih lama dari kesepakatan sebelumnya yang berakhir pada musim panas 2026. Kiper asal Belgia berusia 33 tahun ini bergabung dengan Los Blancos sejak 2018 dan sejak itu mengukuhkan diri sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dunia. Dengan koleksi 2 trofi Liga Champions dan 3 gelar La Liga. Meski biasanya Real Madrid memperpanjang kontrak pemain di atas 30 tahun secara berkala, mereka bergerak cepat kali ini menunjukkan betapa vitalnya peran Courtois. Baru-baru ini ia tampil gemilang di Piala Dunia antar klub 2025, melakukan penyelamatan krusial di injury time yang memastikan kemenangan 3-2 atas Borussia Dortmund. Kami beruntung memiliki Thibaut. Dia salah satu kiper yang bisa memenangi pertandingan, puji pelatih Xabi Alonso. Musim panas ini Real Madrid juga melakukan perombakan dengan mendatangkan Alexander Arnold dan Huijsen, Alvaro Carreras, dan Mastantuono. Apakah Courtois bisa menjadi fondasi kuat bagi kebangkitan El Real? Bagaimana menurut kamu? Apakah memperpanjang Courtois adalah langkah tepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Resmi, Alvaro Rodriguez hengkang ke Elche, siap buktikan diri.
Real Madrid resmi melepas striker muda mereka Alvaro Rodriguez ke Elche dengan status permanen. Penyerang asal Uruguay ini ditebus seharga 2 juta dan telah menandatangani kontrak hingga 2029 bersama klub Segunda Divisi tersebut. Alvaro, 21 tahun, mencuri perhatian saat debut bersama Madrid pada musim 2022/23 di bawah arahan Carlo Ancelotti. Meski menjanjikan persaingan sengit di lini depan membuat ia kesulitan mendapatkan menit bermain reguler. Kini, Elche memberikan panggung yang lebih besar bagi sang pemain. Dalam pernyataan resmi, Elche menyebut Alvaro sebagai penyerang modern dengan fisik kuat, dominan di duel udara, tajam dalam pressing, dan memiliki insting gol yang tinggi. Transfer ini bukan hanya titik balik penting dalam karier Alvaro, tapi juga mencerminkan strategi Real Madrid untuk memberi ruang berkembang bagi talenta muda. Bagi Elche, Alvaro diharapkan menjadi motor lini depan dalam proyek jangka panjang mereka. Menurut kamu, apakah keputusan Madrid melepas Alvaro adalah langkah tepat? Akankah ia bersinar di Elche dan kembali lebih kuat? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Gawat dan bikin berkurang punggawa Los Blancos. Endrick cedera lagi, absen 2 bulan untuk Real Madrid. Kabar kurang menggembirakan datang dari Real Madrid. Penyerang muda mereka, Endrick, dipastikan akan absen hingga pertengahan September 2025 akibat cedera hamstring. Cedera ini merupakan kelanjutan dari masalah serupa yang telah dialaminya sejak akhir musim lalu, termasuk membuatnya absen di Piala Dunia antar klub 2025. Endrick terakhir bermain pada 18 Mei melawan Sevilla sebelum kembali mengalami cedera di kamp pelatihan Madrid. Menurut ESPN, pemulihannya mengalami kemunduran dan ia kini diperkirakan akan absen 8 hingga 10 minggu. Artinya, ia akan melewatkan 4 laga awal La Liga 2025/2026 serta jeda internasional pertama bersama Brasil. Meski persaingan di lini depan Madrid makin ketat dengan penampilan mengesankan Gonzalo Garcia, serta kehadiran Mbappe dan Vinicius Endrick disebut tidak akan dipinjamkan musim panas ini. Pelatih Xabi Alonso menyebut perkembangan Endrick masih dalam tahap wajar dan berharap ia segera kembali berkontribusi. Apakah menurut kamu Endrick akan mampu bangkit dan bersaing di skuad penuh bintang ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kisah bikin penasaran. Kenapa sih De Gea bisa gagal gabung Real Madrid? David De Gea pernah sangat dekat bergabung dengan Real Madrid saat masih membela Manchester United. Tapi transfer yang seharusnya jadi kenyataan pada 2015 itu malah gagal di detik terakhir. Ada apa sebenarnya? Saat itu Madrid sangat serius ingin merekrut De Gea. Bahkan sang kiper sampai meminta kepada manajer MU, Louis van Gaal, untuk tidak dimainkan dulu di awal musim karena fokus pada proses kepindahannya. Kesepakatan akhirnya tercapai pada 31 Agustus, hari terakhir bursa transfer. Madrid setuju membayar 29 juta dan mengirim Keylor Navas ke MU sebagai bagian dari kesepakatan. Tapi drama terjadi, dokumen administrasi gagal dikirim tepat waktu. Kabarnya penyebabnya sepele tapi fatal, mesin fax yang digunakan untuk mengirim dokumen rusak.
Gagalnya transfer ini memicu saling tuding antara MU dan Madrid. Kedua klub saling menyalahkan dan De Gea pun harus bertahan di Old Trafford. Meski akhirnya ia menandatangani kontrak baru, kisah ini masih jadi salah satu drama transfer paling membingungkan dalam sejarah sepak bola. Menurut kamu, siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab dalam kegagalan ini? Tulis opinimu di kolom komentar.